Ayo. Apa? Minta makan. Minta makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ahlal Qur'an ala sa'iril nasi ahlan wa khassatan. Thumma istafa من عباده أهل القرآن خير الأنام رسولا ورحمة للعالمين يهدي الناس من الظلمات إلى النور بإذنه وسراجا منيرا فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي الكريم الرسول الأمين الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أهل القرآن أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود، يوم أشرقت نجم أو نجوم من نجوم عالمنا الإسلامي من هذا المعهد الأمين المحبوب أهل القرآن الكريم. فأهلا لأهل القرآن وشرفا لكم جميعا، وتشرفت بالحضور في هذا المعهد المؤقت، فسامحوني أن أقوى الله سبحانه وتعالى في مقدمة هذه الكلمات، فعسى أن يحفظكم الله جل وعلا إلى أن نلتقي ربنا بوجوه نيرة برؤية رب العالمين بإذن الله سبحانه وتعالى. Yang kami muliakan seluruh keluarga besar Ma'had Al-Amin, baik dari pengurusnya Al-Mukarram Ustaz Al-Fadil Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, para masyayikh, para asatidzah, dan seluruh yang terkait dengan keluarga besar Ma'had Al-Amin. Izinkan kami bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan senantiasa menyertai Ma'had Al-Amin. Semoga cahaya Al-Quran senantiasa bersinar dari Ma'had Al-Amin dan terbawa insyaAllah saat kita menghadap kepada Rabbul Alamin. Saya ini sesungguhnya masih berdakwah secara online, tapi ketika menerima surat dakwah haflah takrim bagi ahli Quran dari Ma'had Al-Amin, seketika terlintas di benak dan tersirat di hati, tidak ada alasan sedikit pun untuk menolak, karena ini bukan panggilan Ma'had semata, tapi juga panggilan dari hadis Nabi SAW yang tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Fadailul Quran, bab khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, nomor hadis 4739. Qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, haddatsana Syu'bah, haddatsana Alqamah bin Mirthad, an Sa'd bin Ubaidah, an Abi Abdurrahman As-Sulami, an Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'd bin Ubaidah, Sa'd bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman bin Affan menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau menyampaikan khairukum
jika ada orang yang baik, jika ada orang yang mulia, jika ada orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiada lain man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka itulah ahli Al-Qur'an, itulah orang yang telah belajar Al-Qur'an dan bersiap untuk mempraktikkan dan mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi kalau Allah menganggap ahli Quran ahli yang paling istimewa, Rasulullah menganggap ahli Al-Quran adalah orang-orang yang paling mulia, maka tidak ada alasan untuk seorang ahli hidayah untuk datang dan memenuhi undangan orang-orang yang dianggap dan juga istimewa oleh Allah dan Rasulnya. Al-Quran bukan hanya mukjizat yang paling dahsyat, tapi di antara keistimewaan Al-Quran, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, dan pada siapapun ia turun, maka akan menjadikan seluruh yang terkait dengan itu berubah kemudian menjadi istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Malam itu biasa. Dalam Al-Quran itu malam waktunya disebut dengan lail. Ma ba'da isya ila qaraibil fajr. Setelah isya sampai menjelang fajar, sekitar 15 sampai 20 menit itu ada waktu jeda, disebut dengan sahar namanya. Jamaknya disebut dengan ashar. Quran surah ke-51 Ad-Dhariyat di ayat yang ke-18. Di mushaf standar paling kanan di pertengahan. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ashar. Antara ba'da isya sampai dengan ke sahar itu disebut dengan lail namanya. Lail. Jamaknya disebut dengan layali. Lailun, leli, lala, lili, layali. Itu waktu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Tapi dengan turunnya Al-Quran di satu malam, berubah dari sekedar waktu lail menjadi istimewa. Dalam kaidah gramatikal bahasa Arab, untuk menambah satu keistimewaan dalam satu malam, itu tambahkan tak menunjuk pada sifat di dalamnya. Kalau cuma malam, lail, Quran surah ke-17 ayat 79 misalnya, ketika kita bangun menunaikan tahajud, kata Allah silahkan pilih di antara sekian waktu malam itu, wa minal laili fatahajjad bih. Tapi ketika turun Al-Quran, berubah dari kata lail, tambahkan tak di ujungnya menjadi lailah. Turun Quran surah ke-97 itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, maknanya di sini ta'zimun nafsi, ta'zimun sya'ni. Saking dahsyatnya keagungan Al-Quran itu, saking mulianya Al-Quran itu, Allah sampai menurunkan ayat dengan menampilkan keagungannya, keagungan zatnya. Kata Allah, inna, demi keagunganku, aku akan beritakan sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat agung. Aku turunkan Al-Quran, kata Allah, fi lailatul qadar. Di satu malam, bukan sekedar malam, saking mulianya Al-Quran, malam itu berubah menjadi istimewa, disebut dengan Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa keistimewaan malam Al-Qadar itu? Lailatul qadri khairun min. Orang yang ibadah di malam itu, orang yang mendekat kepada Allah di malam itu, yang salat, yang zikir, yang baca Al-Quran, maka nilainya, catat ini, nilainya, catat ini, bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Khair min, lebih dari, bukan 1000 bulan. Standarnya 1000 bulan, paling sedikit. Tapi siapa yang ibadah lebih dari 1000 bulan? 1000 bulan saja sudah 83 tahun 40 hari. Jadi orang yang beribadah di malam itu, dia menunaikan sholat bertepatan dengan momentum turunnya Al-Quran saat mula diturunkan, itu sama mendapatkan pahala sholat selama 83 tahun 40 hari paling sedikitnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 83 tahun 40 hari. Al-Quran diturunkan harinya Jumat. Jumat ini sebelumnya hari biasa. Jumat ini hari standar. Ketika turun Al-Quran, berubah kemudian menjadi Sayyidul Ayyam. Bahkan turun surah ke-62 surah
al-jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ayat yang ke-9. Al-Quran turun di satu bulan, bulannya Ramadan. Ramadan itu biasa, Ramadan itu standar. Dari Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai ke Dzulhijjah standar. Tapi ketika turun Al-Quran di bulan Ramadan itu berubah, kemudian Ramadan menjadi sayyidus syuhur. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ketika turun Al-Quran berubah statusnya menjadi sayyidus syuhur, bulan yang istimewa, penghulu semua bulan. Al-Quran turun di Mekah, Mekah berubah menjadi mubarakah. Al-Quran turun di Yathrib, Yathrib yang tadinya tertinggal, ekonomi resesi, kriminalitas banyak, perpecahan terjadi, Aus dan Khazraj 600 tahun nggak tuntas. Datang Nabi Muhammad SAW dengan cahaya Al-Quran, berubah kemudian. Yathrib yang tertinggal jadi maju, suasana desa jadi kota, banyak cahaya kebaikan. Dalam bahasa Arab kota menjadi Al-Madinah, cahaya kebaikan disebut dengan Al-Munawwarah. Datang Al-Quran berubah dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu, Al-Quran turun lewat malaikat siapa? Jibril. Malaikat di langit itu selalu punya teman Rasul di bumi. Rasulus sama lahu sadiqun rasulul ard. Setiap Rasul di langit itu selalu punya teman Rasul di bumi. Sebelum diutus Nabi Muhammad, status malaikat Jibril itu Rasul biasa. Kebanyakan para nabi sebelum Rasulullah itu temannya malakul maut, malaikat maut. Ada di sini yang pengen punya teman malaikat maut? Nabi Musa temannya malaikat maut, Israel. Nabi Daud temannya malaikat maut, Israel. Tapi ketika diberikan tugas menurunkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam, langsung naik status Jibril dari Rasul langit biasa, dari malaikat biasa, naik status menjadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikati wal Mursalin min as-salam. Diturunkan lagi dari Jibril alaihissalam kepada Rasul yang terakhir, Rasul yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Rasul, sebelum Nabi Muhammad sudah ada Nabi, sebelum Nabi Muhammad sudah ada orang-orang yang mulia. Tapi ketika diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah status Nabi Muhammad dari insan biasa, dari khairul anam biasa menjadi Habibullah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran. Inilah Al-Quran. Karena itu tidak ada orang yang bersentuhan dengan Al-Quran di mana, siapapun, kapanpun, kecuali dia akan berubah menjadi mulia, berubah menjadi baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pesan pertama yang ingin saya sampaikan, hati-hati betul dengan kalimat ini, hati-hati betul. Dan ini yang diwariskan oleh guru-guru kami. Saya punya guru di Indonesia, di luar Indonesia. Di Indonesia ada guru kami yang sanadnya tersambung sampai ke Mbah Hashim, Muhammad Hashim bin Asy'ari, yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Namanya Kiai Haji Hafidh Utsman. Itu kakak ibunda kami. Mendapat ilmu dari Kiai Haji Idam Khalid, mendapat ilmu dari Kiai Haji Wahid Hashim, mendapat ilmu dari Mbah Hashim, Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-mulaqab di Pangeran Benawa, bin Abdurrahman al-mulaqab bin Joko Tingkir, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq Walid Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Demikian kata Mbah Hashim dalam kitabnya Ya Adabul Alim wal Muta'alim di halaman ketiga, paling kanan sebelah atas. Dari jalur Muhammadiyah kami juga menimba ilmu. Dari pesantren Darul Arqam, Kiai Haji Rafi'uddin Akhyar, Kiai Haji Rafani Akhyar, naik ke atas sampai ke Mbak Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman bin Kiai Murtada bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan
bin Kaigerbek bin Muhammad Fadlullah bin Maulana Ishaq. Jadi nasab Mbah Hashim Asy'ari dengan nasab Haji Ahmad Dahlan itu dua-duanya bertemu di Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim Al-Kabir, tersambung ke Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abdul Muttalib zauju Fatimah Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Niza bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Yarab bin Yasjub bin Nabil bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adam atau bin Tarikh bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Nihlayr bin Ushara bin Kinan bin Anwas bin Rif bin Adam alaihissalam. Semua guru-guru yang tersambung jalur sanadnya, tersambung jalur Qur'annya sampai Rasulullah SAW, tersambung nasabnya sampai Adam alaihissalam, tidak ada wasiat yang mengatakan, khususnya ketika tersambung dengan Rasulullah, ciri orang ahli Quran, ciri orang yang berhasil dengan Qurannya, ciri orang yang benar-benar disetujui oleh Allah sebagai ahli Quran, tidak ada yang lain kecuali yang disebutkan oleh Allah di Quran surah 35 Fatir di ayat yang ke-32 itu. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Perhatikan baik-baik, hati-hati ahli Quran yang wisuda hari ini, hati-hati. Kata Allah, akan ada ahli Quran itu yang sebetulnya kami wariskan Al-Quran kepada mereka, tapi ternyata menjadi 3 golongan, menjadi 3 klasifikasi. Awas, hati-hati. Faminhum zalimun li nafsi. Ada ahli Quran tapi zalim. Ada ahli Quran tapi zalim. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari kata hikmah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya disebut dengan hikmah. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya disebut dengan zalim. Gayung itu buat mandi, gelas untuk minum. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas, itu zalim. Ada ahli Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia tahu Al-Quran, dia sering baca Al-Quran, tapi tidak menempatkan ayat Al-Quran sesuai dengan tempatnya. Dia hafal qul huwallahu ahad, hanya Allah Tuhan satu-satunya yang hak, yang layak untuk disembah. Hafal qul huwallahu ahad sampai ujungnya, tapi lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Ini menunjukkan ada yang salah dengan Quran, ada yang salah dengan apa yang ia hafalkan, ada yang salah dengan apa yang ia baca. Hadirin sekalian, Al-Quran itu kalau sekedar hafal, banyak yang hafal. Kalau sekedar kita ingin hafalkan, mudah dihafalkan. Karena memang di antara kitab yang ada di muka bumi ini, yang dijamin langsung oleh Allah mudah dihafalkan, itu cuma Al-Quran. Dan jaminannya 4 kali. Buka Quran surah ke-54. Saya ulang. Buka Quran surah ke-54. Disebutkan 4 kali di ayat ini, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Masih ingat ayatnya? Walaqad yassarnal Qur'an dzikr fahal min, bahkan menggunakan lam dengan qad. Lamnya tauhid, qadnya tahqiq. Biasanya di Al-Quran kalau sudah pakai lam saja, kalau sudah pakai qad saja. Wal 'asr innal insana lafi khusr qad aflaha mu'minun. Kalau sudah pakai lam tauhid, lam saja. Kalau sudah pakai qad tahqiq, qad saja. Tapi
urusan hafalan Al-Quran, lam dengan qad disatukan. Walaqad yassarna Al-Quran. Untuk memberikan penegasan kepada kita, untuk meyakinkan kita, kata Allah, hei, aku tegaskan ya, aku pastikan ya, aku jamin ya, aku mudahkan semudah-mudahnya untuk menghafal Al-Quran itu, untuk mengingat Al-Quran itu. Maka adakah di antara Anda yang ingin menghafalkannya? Jadi kalau urusan menghafal Al-Quran itu mudah. Saya punya beo namanya si Soleh. Saya punya beo namanya Soleh. Itu diajarkan bismillah, Pak? Bisa. Soleh, Assalamualaikum. 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 Soleh, bismillah. 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 Soleh, Alhamdulillah. 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 Ternyata mudah. Karena itu saking mudahnya, anak kecil hafal Quran, orang dewasa hafal Quran, yang bisa lihat hafal Quran, yang tak bisa melihat dijaga oleh Allah supaya tidak menatap maksiat, hafal Quran. Kami kemarin ada karantina hafal Al-Quran 30 hari. Ada seorang ibu usia 55 tahun hafal Quran 25 hari, 30 juz, bukan juz 30. Ada yang hafal Quran 21 hari. Rekor dipegang oleh orang Wajo, hafal Quran 14 hari. Untuk menghafal Quran itu mudah. Saya jadi amil khutbah saat di Tripoli, bertemu dengan tokoh lintas agama. Itu yang dikatakan Cape Middleton, namanya Rowan Williams. Itu saya ketemu dialog lintas agama. Dia bawa staf, di antara stafnya hafal Quran. Di Libya itu nomor 2 penghafal Quran sedunia setelah Palestina. Saya diangkat amin khutbah, ya semacam MUI lah kalau di Indonesia. Usia 26 tahun diangkat jadi amin khutbah, inspeksi ke pasar. Begitu datang ke pasar ketemu preman. Premannya berbuat yang semena-mena kepada pedagang pasar. Saya bilang, ya ta'ali, ya ittaqillah. Sini, ittaqillah, wa ya syekhafitul Quran. Dia bilang, saya pun hafal Quran. Jadi di Libya itu preman pun hafal Quran. Jadi kalau urusan hafal Quran mudah, jaminannya ada. Yang preman bisa hafal, bahkan yang non-muslim bisa menghafal Quran. Itulah di antara mukjizat Al-Quran. Silakan Anda cek kitab mana di dunia ini yang bisa diulang-ulang setiap hari, bisa dihafalkan oleh setiap kalangan kecuali Al-Quran. Tidak. Saya menghafal Alkitab, Pak, Bu. Saya menghafal Alkitab dari sejak usia 17 tahun. Kitab Genesis, Kejadian, kitab Exodus, Keluaran, kitab Imamat, Leviticus, ya, kitab Bilangan, Numbers. Itu saya menghafal. Tapi tidak ada ketika menghafal selain Al-Quran keindahan dalam bacaan, keinginan mengulang dalam setiap hari kecuali Al-Quran. Tunjukkan kepada saya di mana ada orang bisa mengulang Al-Quran selama 17 hari dalam sehari. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang baca Al-Quran 17 kali dalam sehari? Boleh angkat tangan? Tidak ada. 16 kali, 15 kali. Itu patut diduga ini sholat tidak? Orang Islam itu pasti paling minimal sehari baca Al-Quran 17 kali. Saya tidak katakan semua Al-Quran, saya katakan baca Al-Quran. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Baqarah Al-Quran bukan? Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, baca Al-Quran tidak? Baca Al-Fatihah sehari berapa kali? 17 kali. Kalau 16 kali berarti subuhnya tadi 1 rakaat. 2, 4, 4, 3, 4. Itu nomor telepon Allah online. Lewat sholat. Sholat itu artinya online, tersambung. Jadi kalau kita ingin online dengan Allah, nomornya 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Setiap kita mengerjakan 17 ini, hitungannya ini, 5 waktu ini, itu pasti baca Al-Fatihah. Jadi dalam sehari, wajib orang Islam itu baca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Sekarang saya tanya, ada nggak orang baca Al-Quran, baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari bosan? Ada orang bosan baca Al-Fatihah?
baca Al-Fatihah? Demi Allah saya katakan, saya belum pernah mendapatkan pengaduan ada orang datang, Ustaz, Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa? Saya pusing karena sehari 17 kali baca Al-Fatihah. Dari mulai balik sampai sepuh baca Al-Fatihah setiap hari 17 kali, gak pernah bosan. Silahkan baca kitab yang lain selain Al-Quran. Silahkan baca karya novel yang paling bagus selain Al-Quran. Silahkan baca majalah yang paling indah. Silahkan. Tidak ada orang bisa baca 17 kali sehari kecuali bosan. Ini membuktikan bahwa Al-Quran mu'jizat. Saking mu'jizatnya, baca Al-Quran 1 jam bisa tahan. Baca Al-Quran walaupun gak bosan 10 menit sudah ngantuk. Gak percaya silahkan. Karena setiap kita baca ada unsur ibadahnya, pada saat itulah datang setan untuk menggoda. Itulah Al-Quran. Jadi yang pertama, golongan pertama, wa iyyakum wadh-dhaliman. Jaga diri Anda sebagai penghafal Al-Quran, jangan sampai terjadi hafal Quran tapi zalim. Tahu di Quran ada larangan untuk berselisih. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling berselisih. Hafal ayatnya masih mencela. Hafal ayatnya masih bikin hoax. Hafal ayatnya masih menghina. Banyak disaksikan sekarang ada orang belajar taklimnya Al-Quran, mulai dari taklim bisa mencela orang lain. Itu bukan ahli Quran. Satu. Dua, akan ada level ahli Quran. Ini yang disebut oleh Al-Quran dengan paket hemat namanya. Paket apa? Hemat. Wa minhum muqtasid. Ada golongan yang kedua, kata Allah, ada ahli Quran nanti sifatnya muqtasid, paket hemat. Senang mengulang untuk sendirinya, senang murajaah untuk sendirinya, tapi belum bisa mempraktekkan Qurannya untuk orang lain. Nanti kalau nggak percaya silahkan lihat di masjid-masjid, cirinya paket hemat ini nanti sering dekat dengan tiang masjid, sering dekat dengan tembok masjid. Kadang-kadang di halaman-halaman mengulang Ar-Rahman idza waqa'atil waqi'ah, diulang. Tapi ketika diminta, Dek bisa jadi imam, nanti dilupa, yang lain saja. Dek bisa ngajar, nanti saja Pak, yang lain saja. Nah ini yang kedua disebut dengan muqtasid, paket hemat. Orang yang masih membekali dirinya belum bisa menularkan Qurannya pada orang lain. Yang ketiga, ini yang harus dituntut, hadir dari semua ahli Al-Quran di setiap tempat dan masa, wabil khusus ma'had al-amin ini. Saya tidak menginginkan ada ahli Quran takharraja fi hadzal ma'had, menjadi alumni di ma'had ini, kecuali pada golongan yang ketiga yang dimuliakan ini. Kalau kita ingin ada kejuaraan, yang disebutkannya itu juara 3 dulu atau 1 dulu? 3 dulu atau 1 dulu? Bahkan harapan dulu. Harapan 1, juara 3, juara 2, baru juara berapa? Yang tadi zalim li nafsi, muqtasid, ketika menunjuk kepada yang paling mulia, Allah akhirkan untuk menunjuk juara yang paling dahsyat di antara ahli Al-Quran. Perhatikan kalimatnya, wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Jadi di antara ahli Quran yang berhasil itu, kata Allah, adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang menjadi pionir, yang mempraktekkan Quran yang telah dia dapatkan dalam kehidupannya untuk semua aspek kebaikan. Itulah cita-cita muassis hadzal ma'had, Asy-Syaikh Tajuddin, mahkotanya agama, menginginkan sebuah harapan akan ada ahli Al-Quran yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang mengambil kebaikan dari semua nilai Quran itu. Dan itulah inti Al-Quran. Ini yang akan saya sampaikan, hadirin sekalian. Ini mohon maaf, ini baru mukadimah ya. Saya belum mulai isinya ini. Jadi mukadimah aja masih udah semangat ini. Ini belum ke isinya. Sampai jam berapa pakai ini? Baik, insyaallah. Baik, ini sudah ada kipas angin nih. Jadi lebih tenang. Baik, alhamdulillah. Itu intinya sabiqul bil khairat. Saya akan berikan rahasia. Ini di antara kita saja. Rahasia ini.
Jadi Al-Quran itu saat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diksinya jelas, dilarangnya jelas, kalimat petunjuknya jelas. Allah tidak menyebut dengan kitab qiraah, Allah tidak menyebutkan dengan tilawah, tapi Allah menamainya dengan hudan. Catat ini, Allah menamainya dengan apa? Hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah kembali ke ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan lin. Apa itu hudan? Kita pelan-pelan. Nanti dari sini kita akan turunkan, dan dari turunan inilah kemudian berdirinya Ma'had Al-Amin yang tadi disebutkan oleh Kiai Ahmad Fauzan Tijani. Hudan itu asalnya pedoman hidup secara singkat. Saya ulang, hudan itu asalnya pedoman hidup, petunjuk segala aktivitas. Dan ternyata ketika kita mengkaji Al-Quran, semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi ini oleh Allah diberikan pedoman kehidupan. Nama kitabnya saja yang beda, isinya, esensinya sama. Mari kita lihat. Manusia pertama sekaligus nabi yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi namanya siapa? Adam alaihissalam. Sekarang buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Ketika Adam mulai diturunkan ke muka bumi untuk bertugas sebagai khalifatullah fil ardh, dan istrinya ikut, Sayyidah Hawa alaihi wassalam, apa pernyataan yang Allah sampaikan? Perhatikan kalimatnya. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hei Adam Hawa, saat ini sudah dimulai tugas kalian untuk menunaikan misi di bumi. Nabi Adam dan anak cucunya nanti tugasnya di bumi, kembalinya ke langit. Jadi rumah kita itu bukan bumi, rumah kita di surga. Karena itu sebelum turun ke bumi diperkenalkan awal rumah kita disebut dengan jannah. Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Cuma surganya Adam bukan surga yang akan kita tempati nanti. Karena di surga Adam masih ada perintah dan larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Di surga kita sudah tidak ada perintah dan larangan lagi. Selesai kemudian diperkenalkan baru turun ke bumi. Jadi rumah kita bukan di sini. Kita hanya mencari bekal untuk mudik pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Adam turun, kata Allah, bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa itu kami berikan pedoman kehidupan. Namanya hudan. Dan dahsyatnya, siapa yang mampu mengikuti pedoman hidup ini, mau apapun aktivitasnya, mau apapun pekerjaannya di bumi, mau dia menjadi seorang petani, mau dia menjadi seorang insinyur, mau dia menjadi seorang pengacara, mau dia menjadi seorang polisi, dia seorang TNI, dia seorang pejabat, dia seorang diplomat, dia seorang birokrat, sampai dia menjadi presiden, apapun aktivitasnya, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Semua aktivitasnya di bumi, aku jamin aktivitasnya fala khaufun, tidak akan pernah gelisah, yaitu selalu bersama. Wa la hum yahzanun, tidak akan pernah sepi, dan dia akan selalu senang. Jadi semua kegiatan di muka bumi ini, semua aktivitas di dunia ini, kalau kita ikut pedoman, itu kata Allah pasti tenang dan senang. Di rumah tangga senang, di pekerjaan tenang, dalam amalan senang dan tenang. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tidak pernah tenang, ada orang yang kerjanya tidak pernah senang, itu bisa dipastikan orang ini tidak mengikuti pedoman yang Allah turunkan dengan baik. Kemudian Adam meninggal, melahirkan keturunan. Ada Nuh alaihissalam, dari Nuh nanti muncul Ibrahim, dari Ibrahim turun lagi petanya ke bawah, turun para nabi dan rasul. Saya sebutkan yang paling populer saja. Nabi Musa kenal di mana? Nabi Musa itu
anaknya Imran. Tapi bukan Imrannya bapaknya Maryam. Musa ini punya kakak namanya Harun, beda usia 3 tahun. Harun punya kakak namanya Maryam. Maryam ini yang menghanyutkan Musa kecil di bilangan sungai sampai ke istananya Firaun. Jadi Musa punya kakak namanya Harun, beda 3 tahun. Harun punya kakak namanya Maryam. Makanya Sayyidah Maryam ketika disoal oleh orang-orang yang menyoal ketika beliau melahirkan Isa alaihissalam, disebutkan ya ukhta Harun sebagai kiasan. Musa punya bapak namanya Imran. Imran punya bapak namanya Pahat. Pahat punya bapak namanya Agar. Agar punya bapak namanya Lewi. Lewi itu anak ketiga Nabi Yakub dari istrinya Lea. Nabi Yakub punya 4 istri. 1 Lea, yang kedua Rahel, yang ketiga Zulfa, yang keempat Balha. Dari Lea ada 6 anak. Yang pertama Ruben, yang kedua Syamun atau Simon, yang ketiga itu Levi, yang keempat Yahuda, yang kelima Izakar, yang keenam itu namanya Zabulun. Dari Lewi menghadirkan Musa alaihissalam. Musa ketika bertugas diberikan kitab namanya apa? Taurat. Quran surah ketiga ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurat. Taurat itu nama kitabnya. Fungsi Tauratnya adalah hudan. Quran surah ke-17 ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Jadi Rasul berganti, datang hudan baru. Nabi Musa datang bawa Taurat, isinya hudan. Siapa yang ikut hudan? Hidupnya akan senang, hidupnya akan nyaman. Makanya orang-orang yang ikut Nabi Musa dimuliakan oleh Allah. Mau makan madu dapat, mau manisan gampang. Al-Baqarah ayat 57, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was tinggal makan. Hidupnya tenang, hidupnya senang. Ketika menyimpang dari hudan, baru muncul persoalan. Nabi Isa alaihissalam, kitabnya apa namanya? Injil. Tapi fungsi Injil di Al-Maidah disebutkan fihi hudan. Hudan. Makanya orang yang ikut Injil dengan benar, Injil yang tidak dirubah, Injilnya Nabi Isa alaihissalam, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Cuma Nabi Isa tugasnya hanya di lingkaran Palestina saja. Itu pun di distrik tertentu. Makanya kalau nyampe ke Indonesia, apalagi ke Sumeneb, itu kejauhan. Nabi Musa tugasnya juga cuma sebentar di Mesir sampai ke dekat wilayah tanah suci di Palestina. Nabi Ibrahim tugasnya juga nggak banyak, 1 distrik Babilonia berdekatan dengan keponakannya namanya Lut alaihissalam. Diabadikan di Quran surah 51 dari ayat 24 sampai ayat ke-30. Tapi Nabi Muhammad beda. Ini rahasia. Nabi Muhammad ketika diutus tidak pernah disebutkan kelompoknya kaum. Tidak pernah disebutkan masyarakat tertentu. Beda dengan Musa, Bani Israel, kaum Musa. Beda dengan Isa, Bani Israel. Hanya segelintir kalangan saja. Hanya 1 kota saja. Hanya 1 wilayah saja. Tapi Nabi Muhammad tidak. Wa ma arsalnaka illa kafatan lil alamin. Alamin. Untuk semua masa. Untuk semua golongan. Untuk semua dimensi. Karena itulah ketika kitabnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dinamakan dengan Al-Quran, diberikan petunjuk oleh Allah. Kitab ini akan menjadi hujan, bukan hanya untuk kalangan sahabat Muhammad SAW, tapi kalimatnya menjadi hudan linnas, untuk semua manusia yang pernah beraktivitas di bumi. Sekarang saya tanya, kita manusia bukan? Anak kita manusia bukan? Cucu kita manusia bukan? Ya, di Quran manusia itu disebut dengan 5 nama. Ada bashar, menunjuk kepada nafsu dan penampilannya, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin ngaji cara menahan nafsu, temukan kalimat bashar dalam Al-Quran. Ada ins, selalu dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wa ma khalaqtul jinna wal, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, menunjuk kepada penampakannya. Jadi kalau jin tersembunyi, kalau ins itu nampak. Jadi kalau ada orang yang senang sembunyi-sembunyi, itu sama dengan saat dia ke kelas sembunyi-sembunyi.
ke asrama sembunyi-sembunyi. Itu sama dengan. Yang ketiga, insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Ada surah ke-76 hanya Al-Insan. Yang keempat, Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, menunjuk genealogisnya, keturunan manusia sampai ke Adam alaihissalam. Tidak ada manusia yang hidup di bumi kecuali tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kelima, An-Nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bahkan ada surah ke-114, surah paling favorit, Qul a'udzu birabbil. Kalau disebutkan An-Nas, ini menunjuk semua manusia pernah beraktivitas secara sosial, semua tanpa kecuali. Sekarang perhatikan, ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah, kalimatnya tidak mengatakan hudan lil bashar, hudan lil ins, hudan lil insan, hudan li bani Adam, tapi hudan lil nas. Artinya semua orang yang mau mengeluarkan hudan dalam Al-Quran, apapun profesinya, pasti dijamin sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuktiannya, ini bagian akhir yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini Ma'had Al-Amin, Masya Allah. Saya dengar sanji, kurang lebih 10.000, 8.000, Masya Allah. Nabi itu punya santri. Di awal mula beliau mengisi di rumah yang diwakafkan oleh sahabat muda, namanya Arqam bin Abi Arqam. Usianya 17 tahun, masuk Islam ke-17, dibawa oleh Uthman bin Affan. Uthman bin Affan bawa masuk Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu mewakafkan rumahnya di dekat Bukit Sofa sekarang. Bukit Sofa. Jadi kalau kita sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah, saya berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nanti yang belum haji, belum umrah, insya Allah bisa disegerakan kepada kita. Cukup dengan amin, nabung, siapkan. Ya. Dan sebelum saya lompat, saya ingin berikan gambaran dulu. Nanti kalau haji umrah, sa'i naik ke Bukit Sofa, itu persis ketika naik sebelah kiri itu rumah sahabat namanya Arqam bin Abi Arqam. Turun sedikit ke bawah ada pintu. Yang pintunya namanya Babus Salam. Itu di samping pintunya itu rumahnya Abbas, paman Nabi. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Anak pertama Fudail, anak bungsunya Abdullah, dikenal dengan Ibnu Abbas. Geser dikit Babu Ali, geser dikit Babu Nabi, itu rumahnya Sayyidah Maimunah. Di rumah Sayyidah Maimunah ini Nabi sholat kemudian 2 rakaat untuk menunaikan Isra dan Mi'raj. Tadi terus ada rumahnya Nabi di situ, rumah dilahirkan. Sekarang Maktabah Fatimah. Nah, di rumahnya Arqam bin Abi Arqam ini, Nabi punya santrinya 40 orang. Itu yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. 40 orang ini tempatnya di Mekah. Mekah itu jangan dilihat sekarang. Kembalikan Mekah ke 15 abad yang lalu. Kalau saya ilustrasikan begini, ini Romawi. Kalau sekarang Amerika yang negara adidaya, kuat, punya pasukan banyak, imperium luar biasa. Di kirinya ini Persia, sekarang Tiongkok, ya kurang lebih Cina ini. Jadi ini Romawi, ini Persia. Ini maju dahsyat, punya imperium, punya peradaban. Tengah-tengahnya ini landai begini. Ya, bukan di bukitnya, di wadin, di lembahnya. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan di wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di dalam lembah yang ditutupi gunung-gunung, maaf sekali, tempat yang sangat terpencil walaupun tengah-tengah dunia. Saya pernah riset di dalam peta, ternyata tengah-tengah dunia itu Mekah. Mekah. Coba setelah Perang Dunia Kedua atau bahkan sebelum itu, setelah Perang Salib, ya teman-teman sekalian, di tahun 1400-an, di awal abad ke-15, itu setelah Perang Salib bergeser titik dunia ke Greenwich. Asalnya di Mekah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat peta jangan globe yang bulat ya, peta yang datar. Itu kalau peta sekarang kelebihan dikit, Anda silakan cek. Jadi setelah Amerika Samudra Pasifik, Amerika itu ada Afrika lagi. Padahal Afrika di sini. Kalau Anda kembalikan potongan Afrika ke sini, kemudian luruskan, maka tengah-tengahnya akan ditemukan Makkah Al-Mukarramah. Jadi Mekah itu titik tengahnya. Makanya ketika Allah bangunkan rumah pertama, tempat pertama untuk ibadah kiblat manusia, kenapa di Mekah di tengah-tengah? Karena itu tengah-tengah bumi. Quran
Quran surah ketiga ayat 96 sampai 7. Inna awwala baitin terus kata wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah, tengah-tengah. Ini di tengah-tengah ini sangat jauh tertinggal, penuh dengan kerusakan, penuh dengan kebodohan, banyak maksiat. Kalau Anda mau lihat tukang mabuk, paling profesional di tempat ini. Pemabuk paling prematur, pemabuk awal itu kurang lebih sehari 5 kali. Jadi pemabuk amatiran nih, kalau ada yang mabuk 5 kali itu masih amatir. Zina itu nggak usah ditanya. Jangankan sama orang lain, sama istri tetangga bisa zina. Silakan cek dalam kitab-kitab tarikh. Aku bosan sama istriku tadi malam nih. Oke, besok kita gantian. Luar biasa. Begal, jangan ditanya. Sekarang ada begal di sudut-sudut. Zaman itu ada sekampung namanya begal semua. Nama kampungnya Kampung Ghifar. Pemimpinnya Jundub bin Junada. Makanya dikenal dengan Al-Ghifari. Itu Ghifar, begal semua. Ada di sini orang? Ada. Nanti kita lihat, kita rubah setelah itu. Tidak rubah orangnya, rubah maknanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Begal sudah ada. Jadi kalau ada begal sekarang, begalnya terlambat. Mabuk ada, zina ada, pencuri ada, perampok banyak. Sesuatu yang tidak pernah dibayar itu disebut dengan jahil. Orangnya disebut dengan jahil. Kalau kita gabungkan sifat dengan orang disebut dengan jahiliyah. Karena itulah masa itu tempat Mekah dan sekitarnya orang-orang yang disebut dengan kaum jahiliyah. Tiba-tiba kemudian diturunkanlah oleh Allah Al-Quran lewat manusia mulia yang terlahir di Mekah itu. Ingat, yang Allah turunkan bukan tongkatnya Nabi Musa, bukan mukjizatnya Nabi Isa, bukan perangkat perangnya Nabi Daud, tapi yang diturunkan Al-Quran. Dan turunnya bukan di Romawi. Kalau turun di Romawi atau Persia, mungkin ada orang yang akan mengatakan pantas umat Islam itu maju. Qurannya turun di Romawi. Pantas umat Islam itu hebat. Qurannya turun di Persia. Tapi Allah turunkan di tempat paling rendah pada saat itu untuk menunjukkan nih dahsyatnya Al-Quran, nih hebatnya Al-Quran. Diturunkan di tempat paling rendah, diturunkan di masyarakat paling jauh dari nilai kebaikan, tiba-tiba bisa merubah kalangan jahiliyah menjadi khairul ummah. Saya ditunjukkan tadi ketika Nabi mengajar di pesantren Nabi itu, madrasah Darul Arqam, ada berapa orang saja? 40 orang. Nabi ajarkan Al-Quran ke 40 orang ini. Nanti silakan Anda cek. Hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Yathrib jadi Madinah, dari 40 orang ini menyebar jadi 12.000 orang. Demi Allah saya katakan, jangankan yang 12.000, dari 40 orang ini saja, dimanapun mereka berpijak, kemanapun mereka melangkah, tidak pernah mereka beraktivitas kecuali semuanya sukses. Apapun profesinya. Anda jangan lihat dengan kalimat kesan sahabat Nabi itu tidak begitu. Kehidupan yang Nabi itu miniatur. Contoh teladan untuk profesi kita sekarang. Makanya disebut di Quran surah 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi. Saya mau tanya, yang jadi panglima militer di zaman Nabi ada tidak? Ada 38 orang sahabat Nabi panglima militer. Tahukah Anda ketangguhan satu panglimanya, kehebatan satu panglimanya bisa menaklukkan Romawi dan Persia? Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, banyak 38 orang dari 40 satunya saja bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Saya mau tanya, bisnis di zaman Nabi ada tidak? Ada. Utsman bin Affan ada. Yang paling fenomenal Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu di Madinah, di Mekah orang paling kaya. Masuk Islam dirampas semua hartanya. Mau hijrah ke Madinah, kata orang kafir, kata orang Quraisy, biarin aja hijrah, ambil semua hartanya, biarin nanti di jalan belum tentu sampai di Madinah. Begitu sampai di Madinah, inilah istimewanya orang Madinah. Sampai diabadikan di Quran surah 59 Al-Hasyr ayat 9 sampai 10. Wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim
Itu Pak, Ibu, orang yang lapar disambut oleh orang bawa makan, orang yang haus disambut oleh orang bawa minuman. Semua sifat kekurangan disambut oleh orang yang punya sifat kelebihan. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya tiba-tiba dia fakir, disambut oleh orang paling kaya di kota Madinah. Dia berkata, akhirnya ini sami'tu annaka tuntar baninya. Saudaraku yang mulia, saya dengar engkau ini pernah kaya, sekarang fakir. Karena tahu orang kaya gaya beda. Orang kaya stylenya istimewa. Orang kaya kebiasaannya luar biasa. Jatuh fakir, khawatir jadi beban dalam kehidupan. Kata beliau, kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan anak istri. Kalau mau nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah, termasuk saudari-saudari saya, atau bahkan di antara istri saya akan saya talak, silakan nikah. Saya tanya pada bapak-bapak, orang tua wali murid di sini. Anda kalau datang tiba-tiba kesulitan, ditawari ma'akal amin, Pak, kalau mau kaya ambil setengah harta saya. Kalau mau nikah lagi, pilih santri paling cantik, saya biayai. Kira-kira diterima atau tidak ditolak sama sekali? Hah? Coba lihat ya. Abdurrahman bin Auf karena belajar metodologi Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, manajemen bisnis dalam Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah. Apa jawabannya? Ditawari dua, dijawab dua. Jazakallah khair. Arini ainal asqa. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala. Cukup tunjukkan pada pendidikan pusat bisnis. Jadi yang ahli militer ada, yang bisnis ada, yang diplomat ada, amal dimasuk diplomat, yang pejabat banyak, ahli ilmu banyak. Ali bin Abi Thalib itu pegawai, bukan cuma paham tafsir, bukan cuma ahli balaghah. Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu ta'ala anhu itu pakar matematika, Pak. Pakar matematika. Adinda yang di santri coba cari kitab namanya Al-Jawahir, Tafsirul Jawahir karya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Lihat di kitab bagian yang terakhir, itu nanti ada bab matematika Al-Quran, ada bab teka-teki. Di antaranya menunjukkan bagaimana kecerdasan Ali bin Abi Thalib yang memahami matematika Al-Quran sampai menghukumi orang yang lahir prematur yang diduga sedang berzina. Jadi ahli ilmu ada, ahli harta ada, ahli kedudukan jabatan ada. Dan dahsyatnya, kemanapun mereka beraktivitas tidak pernah mengikat kecuali sukses. Nusantara ini itu barokahnya Al-Quran diajarkan pada Sa'ad bin Abi Waqqas, ikut hijrah ke Ethiopia di Raja Najasyi, ikut ekspedisi ke Cina, mampir di Bawas 414 km dari kota Medan, kemudian menghadirkan para dai, muncul kemudian kampung Arab, kampung Islam, menyebar seantero Nusantara, maka hasilnya Indonesia, hasilnya Malaysia, hasilnya Brunei Darussalam, Filipina bagian selatan, Thailand selatan. Sekarang berkahnya jadilah muslim di kita semua. Ammar bin As ekspedisi ke Afrika Utara, dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko, sampai nanti lompat ke Sisilia. Hasilnya sampai sekarang muslim dan sukses. Dan dahsyatnya kurikulum kehidupan Al-Quran ini kemudian diwariskan pada generasi setelahnya, pada generasi setelahnya, pada generasi setelahnya. Silakan Anda cek. Imam An-Nawawi punya kitab Al-Arba'in 42 hari. Riyadhus Shalihin 1896 hari. Tapi tidak banyak tahu, sebelum menulis kitab Al-Arba'in Riyadhus Shalihin, dia syarah Muslim 9 jilid, itu beliau menuliskan kitab namanya Adab Hamalatul Quran Al-Karim. At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran Al-Karim. Anda silakan cek. Di dalam riwayat beliau di kitab ini, beliau menunjukkan bagaimana seorang Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi ahli Al-Quran, sekalipun mereka sukses bisnisnya, sekalipun bangga kedudukannya, tapi tidak pernah meninggalkan tahajud, yang kalau tahajud khatam Quran 30 juz. Dan setelah itu diwariskan pada generasi setelahnya. Makanya silakan Anda cek, semua setelah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, lahirlah peradaban Islam. Di Eropa ada Spanyol, di timur ada di Baghdad, dan semua ilmuwan dari orang Islam sekali. Dan mereka mengambil ayat Al-Quran. Ada yang baca surat Al-Hadid, tiba-tiba menemukan atom.
atau menjondelkan penemunya Jabir bin Hayyan, bapak kimia. Setelah beliau mulai mengamati surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 25 sampai 26. Ketika mengamati wa anzalna al-hadid, di bawah kemudian ke laboratoriumnya disimpulkan ada unsur-unsur terkecil dalam besi, dikembangkan, jondelkan di neraka. Ada yang mengamati surat An-Nur, bikin prototipe pesawat terbang. Ibnu Firnas. Jadi Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Baghdadi, itu semua orang yang hebat itu. Kalau Anda baca sirahnya, saya baca biografinya, tidak ada mereka menemukan kebaikan itu kecuali dari Al-Quran. Di sinilah saya mau duduk. Ternyata ketika kita menggunakan Al-Quran bukan sekedar hafalan semata, tapi membawa kurikulum Al-Quran sebagai budaya. Prakteknya bagaimana? Saya yakin adik-adik penghafal Quran ini pasti punya banyak cita-cita. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi insinyur, tadi yang ingin jadi ahli nuklir, sampai jadi yang presiden insya Allah. Kita punya presiden ahli Quran, gubernur ahli Quran, bupati ahli Quran insya Allah. Nah, caranya bagaimana? Caranya keluarkanlah ayat-ayat Quran yang sesuai dengan profesi kita, jadi ini dalam kehidupan. Ini kami lakukan bagian. Jadi kami punya kelas namanya SPUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Sekarang sudah ada 5 jurusan. Jurusan kesehatan, ada dokter, ada perawat, ya. Jurusan kemudian ada lagi yang di ahli ilmu, ada yang rumah tangga, ada bab bisnis. Jadi teori bisnis kita keluar dalam Al-Quran, ayatnya apa, bimbingannya bagaimana. Teori kesehatan, bagaimana ayat-ayat kedokteran dalam Al-Quran. Teori ilmu, bagaimana ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran. Dan beruntungnya kita semua bab tentang Quran ini telah dikumpulkan kurikulumnya oleh para ulama hadis kita. Itulah awal mula munculnya kitab hadis. Saya tutup. Kenal saya Al-Bukhari? Di sini ada kajian saya Al-Bukhari. Baik, siapa yang bisa bacakan kepada saya judul kitab saya Al-Bukhari? Santri, boleh angkat tangan. Judul kitab saya Al-Bukhari, boleh angkat tangan, bacakan kepada saya. Yang benar saya kasih hadiah 5 juta rupiah. Saya Al-Bukhari pernah dengar? Baik, ya, ini nama kitabnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Karena panjang disingkat menjadi Sahih asalnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Bagian terakhir ini yang paling penting, Al-Jami'. Jadi kitab hadis itu kurang lebih ada 4 klasifikasi. Ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Saya bahas Jami' saja sebagai pembentuk. Kalau disebutkan Jami', itu isinya komprehensif. Bab tentang kehidupan masih luas. Makanya di Sahih Al-Bukhari itu ada 97 kitab bab dalam ilmu. 97 pembahasan. Kitab Badrul Wahdi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai Kitabul Ma'arif nanti, ya sampai Kitabul Imarah. Itu 97 pembahasan. Al-Musnad kata Imam Al-Bukhari, saya teliti semuanya ini, semua tersambung informasinya kepada Nabi. As-Sahih, saya pastikan semuanya benar. Al-Mukhtasar, isinya singkat dan padat, tidak bertele-tele. Nih poin, min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani ma'ayyamihi. Di kitab ini adalah rangkuman semua aktivitas kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya dan kehidupan hariannya selama 24 jam. Jadi Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan kebiasaan Nabi beraktivitas selama 24 jam kepada 97 bagian. Dan ternyata setiap kali beliau menyentuhkan kitab babnya selalu mengeluarkan ayat Al-Quran yang terkait dengan Imam Al-Bukhari ini jenius. Jangan salah. Dan tidak banyak orang tahu Al-Bukhari ini itu awalnya memulai dengan pendidikan Al-Quran. Buka kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, jilid yang pertama. Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama. Karena Ibnu Jarir ya, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, kajian Ibnu Hajar Al-Asqalani, 18 jilid. Buka jilid
bagaimana seorang Al-Bukhari kecil, nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Al-Mughirah, punya ibu namanya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena ada Bukhara dikenal dengan Al-Bukhari. Kecilnya lahir 2 tahun bapaknya meninggal. Lahir 4 tahun, 2 tahun meninggal, usia 4 tahun, matanya buta. Buta kembali. Tapi wasiat bapaknya titipkan 5 Al-Quran. Datang dari Kuta, maka ibunya mendatangkan ke Kuta belajar Al-Quran. Begitu kemudian belajar Al-Quran diantar, syekhnya mengatakan, Iqra, baca, dibacakan dulu oleh syekhnya surat ke 50 surat Qaf. Begitu dibacakan selesai, syekhnya memuji. Banyak murid-murid yang lebih tua dari Al-Bukhari paling muda, usianya cuma 4 tahun, mata buta, yang lain dewasa. Kata syekhnya, man hafid, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil yang buta mengangkat tangannya mengatakan, hafid tu ala dhahri qalbi, saya sudah hafal dalam kepalaku, dalam jiwa. Singkatnya dipanggil oleh syekhnya, Iqra ya bunayya, dibaca. Begitu dibaca oleh beliau, ternyata bukan hanya hafal dengan makhrajnya, dengan setat hurufnya, dengan bacaan syekhnya. Kata syekhnya, minal an tadrusul hadis, dari sejak sekarang kamu belajar hadis. Maka pulang ke rumahnya cerita pada ibunya, Ummi hadathat kada wa kada. Ibu tadi kejadian seperti ini. Saya ingin belajar hadis dari Al-Bukhari. Kata ibunya, ikti bil Quran. Cukupkan dulu dengan Quran. Kamu kan punya keterbatasan. Nanti setelah hafal Quran kamu mulai hadis. Apa yang terjadi? Kata Al-Bukhari ketika ulil Quran, tidak ya Ummi, saya pengen Quran. Saya pengen hadis juga. Ulil hadis. Maka secara singkat masuk ke kamarnya, mengulang surat Qaf. Ibunya masuk ke kamarnya, berdoa sampai tertidur. Saat mengulang surat Qaf sampai ayat ke-22. Katakan siapa hafal surat Qaf ayat 22? Santri mana ahli Quran? Surat Qaf ayat 22. 1 juta rupiah. 2 juta rupiah. 3 juta rupiah. Ya Allah, Quran. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasarka al-yawma hadid. Itu begitu baca ayat itu tabung, ini baru Quran. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, dulu kamu tidak bisa melihat, tertutup pandanganmu. Fakashafna 'anka ghita'aka, mulai hari ini kami akan bukakan kembali pandanganmu. Fabasarka al-yawma hadid, maka sejak saat ini pandanganmu akan menatap kembali. Ini ayat harusnya tentang konteks akhirat, tapi barokah yang diturunkan pada Imam Al-Bukhari, begitu baca ayat itu matanya melihat kembali. Maka lompat kaget ketemu ibunya, dan dari situlah beliau belajar hadis sampai menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Barokah Quran. Jadi setiap menulis Sahih Al-Bukhari itu setiap babnya ada ayat yang ini ayat tentang iman, hadisnya 57. Siapa yang mengatakan aduh iman saya kok naik turun, kalau sedang naik semangat, kalau sedang turun jangan sholat sunnah, sholat fardu saja terlambat. Bagaimana Ustaz menaikannya? Dijaga supaya tidak turun. Baca ayatnya, baca itu. Jadi 57 hadis. Kitab kedua kita beriman. Ada santri pengen menghafal cepat, sulit lupa, gampang ingat, meningkat pengetahuan, mudah untuk ujian, mudah dipraktekkan. Kitab ketiga, Kitabul Ilmi. Ada ayatnya, ada hadis. Jadi sekarang sebagai penutup, saya meminta kepada adik-adik semua, para penghafal Quran, tiba masa kita sekarang. Kita akan menjadi generasi terbaik untuk di masa yang akan datang. Insya Allah, maka siapkan dari sekarang. Saya menginginkan insya Allah di alamin ini, insya Allah ada ahli nuklir Al-Quran, ada presiden insya Allah ahli Al-Quran, ada gubernur ahli Al-Quran, ada hartawan ahli Al-Quran. Maka dari sekarang tolong tuliskan masa depan. Kalau cuma dibayangkan gak akan jadi apa-apa. Tuliskan supaya jadi kata-kata, gambarkan supaya jadi imajinasi, turunkan supaya jadi visi. Saya kalau mau kuliah itu saya turunkan dulu, saya mau jadi apa, saya turunkan kampusnya A, B, C, D, E, saya pelajari buku. Maka sekarang tugas Anda yang jadi gubernur, apa kurikulumnya, apa persyaratannya, lalu turunkan ayat-ayat Quran yang membimbing Anda sebagai gubernur ahli Quran insya Allah. Semoga dengan itu sekali lagi kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati dengan barokah Al-Quran. Saya tidak ada kepentingan apapun. Sekali lagi, ini pertama kali saya datang
untuk ta'lim secara terbuka, khusus untuk ahli Al-Quran saja. Dan saya disambut dengan ahli Al-Quran tadi 5 orang beserta orang tuanya. Saya tak mampu memberikan apapun, tapi izinkan saya Pak Kiai Ahmad, yang beliau disebutkan namanya di Quran cuma sekali. Di Quran surat 61 As-Saff di ayat yang ke-6. Min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Ahmad beda dengan Muhammad. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah 33, Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah 47 ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad 4 kali, Ahmad 1 kali. Ahmad tidak disebutkan kecuali bentuk mubalaghah, superlatif dari kata hamid. Hamid itu artinya rajin ibadah, sekali saja. Rajin tahajud, belum puasa, itu hamid. Rajin baca Quran, belum tahajud, itu hamid. Tapi ketika superlatif, rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, rajin sedekah, rajin puasa, maka berubah dari kata hamid menjadi Ahmad. Muhammad itu bentuk superlatif dari kata mahmud, sifat sosial. Baik, sabar itu mahmud, rajin itu mahmud, jujur itu mahmud. Tapi kalau rajin, jujur, sabar, baik itu Muhammad namanya. Iman kepada Allah, tauhid, ibadah itu satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syariatnya 4 sosial, sholat, zakat, puasa, haji dan umrah. 4 tambah 1, 5. Karena itu rahasianya Ahmad sekali Quran, 4 Muhammad dalam Al-Quran. Nabi Isa kenapa mengatakan Ahmad bukan Muhammad? Karena Nabi Isa punya sifat mirip dengan Nabi Muhammad di sifatnya, sama-sama punya jiwa sosial yang baik, punya nilai kasih yang baik. Makanya ajaran beliau ajaran sayang. Umat dengan juga ada ramalan Nabi terakhir punya sifat sosial yang baik. Karena Nabi Isa itu bukan saya. Ada Nabi yang lebih hebat tadi. Walaupun dia baik, dia hebat, tapi tidak pernah menurunkan status ibadahnya kepada Allah. Bahkan sampai sholat malam pun rakaat pertamanya sampai bengkak kakinya. Itulah Nabi Muhammad SAW yang disifati dengan Ahmad. Mudah-mudahan tafaul kepada nama Ahmad. Pak Kiai insyaallah rajin tahajud, rajin mendoakan kita dari Al-Quran, dan dengan itu insyaallah keberkahan pada kita semua. Dari keberkahan itu izinkan saya sedikit memberikan bicara kabar gembira. Ini bukan hadiah, karena tidak ada hadiah terindah kecuali hadiah yang Allah berikan kepada ahli Al-Quran. Saat kembali kepada Allah di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24 yang tadi dipraktikkan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaikum wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Izinkan saya memberikan kecil saja. Tadi saat diberikan mahkota berupa sorban kepada ayahanda tadi, saya sangat terbayang bagaimana adinda memberikan itu berada di Mekah Al-Mukarramah, di samping Ka'bah, di Madinah, di Masjid Nabi SAW. Saya akan berikan hadiah kecil saja untuk 5 orang tadi yang hafalan tertinggi dan mungkin beserta ayahandanya, dan hadiah umrah insyaallah untuk 5 orang tadi. Serta ayahandanya bawa sorban tadi dan letakkan itu di depan Ka'bah, dan mohonkan doa kepada Allah supaya diberikan keberkahan kepada seluruh yang terkait dengan hafalan Anda, juga pesantren ini, dan mudah-mudahan keberkahan melekat kepada kita semuanya. Insyaallah, karena sekarang musim pandemi, mungkin September akan dibuka, Anda yang akan mengangkat akan dikawal setidaknya oleh 30 orang prajurit TNI. Karena nanti kami memberikan hadiah kepada Kodam 3 Siliwangi, ada 28 orang, dan dari Mabes Ali ada 2 orang, jadi 30 orang. Ahli Quran 5 orang, ayahnya 5 orang, nanti ada lagi 6 pasangan juga yang akan berangkat dengan Anda. Mudah-mudahan di tahun ini ketika dibuka, insyaallah saya berikan hadiah umrah bintang 5 untuk ahli Quran di Mekah dan di Madinah insyaallah. Untuk yang lainnya tetap semangat mengejar hadiah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, ingat kalimat malaikat saat insyaallah akan menyambut kita semua di taman pintu surga. Ahli Quran berbeda. Ahli Quran itu akan dipawaikan, akan diparadekan oleh Allah. Sebelum diparadekan diberikan hiasan jubah sutra kehormatan. Quran surah 35 Fatir ayat 33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asabir. Ada orang ahli Quran masuk surga yang kata Allah tidak akan masuk surga biasa. Akan dipakaikan dulu
Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar saat di dunia. Maka mohon Pak, para orang tua, ayah ibu wali, mohon sabar Pak. Sabar doakan Pak. Sabar doakan. Sabar tahajud tiap malam. Karena Quran ini pilihan. Quran itu mudah. Adik-adik sabar dalam menghafal. Para akan dia sabar dalam menghafal. Sabar dalam mengajarkan. Ada waktunya ketika tiba, malaikat semua menyambut dan mengatakan kepada kita, "Fa'ya ma'u bada." Semua perjuanganmu sekarang silakan nikmati buah. Itulah saya tutup yang menjadikan anak-anak Palestina sampai dengan sekarang, termasuk anak-anak Libya, berlomba untuk menjadi ahli Al-Quran. Jadi kalau di Libya ada anak remaja gak hafal Quran itu aib, sulit teman. Palestina kalau ada anak hafal Quran 10 tahun, temannya baru hafal 15 juz, 20 juz, 13 juz, nanti dia akan berkata kepada kawannya, nanti saat saya di surga, kamu saya dadahin di bawah ya, kamu masih di bawah, karena akan diperintahkan oleh Allah, iqra warattil wattaqi fa inna akhira manzilatika fil jannah akhira qira'atika fil Quran fil dunya. Baca Al-Quran yang biasa kau bacakan saat di dunia sambil naik ke atas terus ke surga, dan tempat terakhirmu di surga itulah tempat terakhir kau berhenti bertilawah Al-Quran. Jangan putus Al-Quran sampai menjadi alim dari ma'had ini. Jangan putus Al-Quran sampai putus nyawa kita di tenggorokan, dan semoga dengan itu keberkahan berikan kepada kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا ارحم الراحمين نسالك اسمائك الحسنى وصفاتك العلى ببركه القران الكريم بقرانك يا ارحم الراحمين. اللهم يا الغافر يا الغفار يا الغفور الرحيم، لا تدعنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره فيها رب الدنيا فيها لنا الصلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من اهل القرآن، اللهم اجعلنا من اهل القرآن، اللهم اجعلنا من اهل القرآن، واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا ارحم الراحمين. نور قلوبنا بنور القرآن، نور اخلاقنا بنور القرآن، نور حياتنا بنور القرآن، نور قبورنا بنور القرآن، ونور الله يوم يعادنا بنور القرآن، واجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاك يا رب العالمين بوجوه نيرة، بوجوه القرآن الكريم. اللهم اجعل يا الله أول من تلقنا يا الله، أول من طريقنا في الجنة بقول الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، وبارك لنا يا رب العالمين، واجعل بقية حياتنا طيبة وآخر حياتنا حسن الخاتمة. اللهم بارك هذا المعهد الأمين يا أرحم الراحمين، اللهم بارك هذا المعهد يا أرحم الراحمين، وبارك أساتذته يا رب العالمين، وبارك جميع طلابه يا رب العالمين، وبارك في من تعلق بهذا المعهد مؤسسيه يا رب العالمين، ومن متخرجيه يا رب العالمين، وألحقنا معهم وألحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Oke, tadi sisanya ada berapa yang menghafal sudah hari ini? Hari ini Putri, ada berapa orang? Totalnya berapa orang? Totalnya berapa orang? Yang wisuda kali ini berapa orang?